Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gimana warahmatullahi kabarnya wabarakatuh. Bapak Ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Ibu Tia semangat sekali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ikut bersemangat seperti Bu Tia ya. Ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kegiatan hari ini dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Saya minta perwakilan dari teman-teman, ada yang memimpin baca doa. Kami persilakan Bu Dina untuk memimpin baca doa hari ini. Terima kasih waktu yang diberikan Bu Indah. Mari Bapak Ibu kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa ya, semoga diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Jika berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan materi pada pagi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu ya, untuk mengetahui konsentrasi dari Bapak Ibu hari ini. Ya, coba perhatikan tangan saya ini ada berapa Bu jari saya Bu? Satu Ibu. Satu. Perhatikan baik-baik, saya ini bukan mau hipnotis ya Bu. Ya, jari saya ada satu, G. Ya, tetap satu ya Bu ya. Satu. Tetap Ya. satu ya. Belum berubah ya. Belum berubah ya Bu Dina, masih satu ya. Ya, belum. Satu kali satu ada? Satu. Dua Bu. Satu. Dua. Dua Bu. Ya. Dua. Dua jarinya, tapi pertanyaan saya satu kali satu. Satu. Satu Ibu. Berarti berapa Bapak Ibu? Satu. Satu. Iya, Bu Vivin sama Pak Samsuri belum konsentrasi ya hari ini ya. Konsentrasi Bu ya. Jadi ulang Bu. Biasa Bu. Kecapean kerja tugas pulang malam Bu. Sekali lagi nggih, sekali lagi ya. Siap. Lagi. Yuk, saya bangun konsentrasi lagi. Jadi saya berapa? Dua Ibu. Dua. Dua kali dua? Empat Bu. Empat. Empat ya? Empat Bu. Empat. Empat, Bu. Oh iya, bagus sekali. Berarti Bapak Ibu hari ini sudah berkonsentrasi. Berarti siap untuk menerima materi hari ini, nggih? Siap Ibu. Nah, ya. Hari ini Siap. materi kita hari ini adalah tentang modul ajar. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua terkait tentang modul ajar. Nih, selama ini kita dalam melaksanakan pembelajaran itu kan membuat RPP ya. Nah, di dalam RPP itu terdapat komponen-komponen. Coba Bapak Ibu sebutkan komponen-komponen yang ada di dalam RPP. Identitas. Saya Bu Indah. Iya, silakan. Ibu. Tema Iya, Bu. Oh ya, coba Bu Dina tadi identitas sekolah. Ya, terus Bu Tia ada tambahan? Bisa saya tambahkan Kegiatan pembelajaran. Oh, Kegiatan pembelajaran. Ya. Ya, Ibu Vivin silakan mau Bu? menambahkan. Standar kompetensi inti, Ya. sama tahapan capaian. Oh ya. Pak Samsuri barangkali mau menambahkan lagi selain yang ditambahkan oleh teman-teman? Ada KD-nya Bu. Oh, ada KD-nya. Ya, betul sekali. Itu tadi adalah komponen-komponen yang ada di dalam RPP yang selama ini kita buat. Nah, hari ini modul belajar itu adalah kata lain dari RPP. Kemudian dari RPP itu ada komponen-komponen yang juga terdapat di dalam modul ajar.
Jadi hari ini kita lihat ya Bapak Ibu ya, ada apa saja komponen RPP yang terdapat di modul ajar. Gitu nggih. Siap ya, saya izin untuk share materi hari ini. Boleh. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kita belajar tentang modul ajar. Apakah modul ajar itu? Nah, berikutnya. Hari ini tujuan belajar kita adalah peserta pelatihan setelah mempelajari materi hari ini dapat menjelaskan apa yang dimaksud tentang modul ajar, kemudian dapat menjelaskan atau dapat menyebutkan komponen-komponen yang terdapat di dalam modul ajar, terus berikutnya dapat membuat atau menyusun dari modul ajar. Nih, ini adalah konsep modul ajar. Modul ajar itu apa sih? Nah, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Berarti harus menarik ya. Nah, terus kemudian, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Coba kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ini. Nah, yang tengah ini adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian dikembangkan lagi ke capaian pembelajaran. Setelah di capaian pembelajaran, maka kita akan membuat alur tujuannya. Dari alur tujuan itu, kita akan membuat modul ajarnya. Kemudian, modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses belajar lebih menarik dan bermakna. Gitu nggih. Untuk itu hari ini makanya saya mengajak untuk kita belajar untuk menyusun modul ajar. Namun sebelum kita belajar menyusun modul ajar, kita harus mengetahui apakah modul ajar tersebut. Begitu nggih? Dari sini sudah dapat dimengerti nggih tentang penjelasan modul ajar? Berarti tidak jauh berbeda dengan RPP yang selama ini kita Bu. Ya, tidak jauh berbeda dengan RPP yang selama ini kita susun gitu. Baik Bapak Ibu, nah selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang komponen dari modul ajar. Jadi di dalam menyusun modul ajar itu ada komponen-komponen yang harus tertuang di dalam modul ajar tersebut. Komponen modul ajar terdiri dari informasi umum, terus kemudian komponen inti dan lampiran. Nah di dalam ketiga komponen itu masih ada komponen-komponen yang lain yang terdapat dalam informasi umum, kemudian di dalam komponen inti, dan di dalam lampiran juga. Berikutnya. Di dalam komponen informasi umum, ini yang pertama ada identitas modul. Informasi tentang modul yang dikembangkan terdiri dari ada nama penyusunnya, kemudian institusi dan tahun disusunnya modul ajar. Jadi nanti biasanya kalau dulu di RPP nama penyusun itu kan ditulis di paling belakang dengan berjejer dengan nama kepala sekolah. Namun di dalam modul ajar ini nama penyusun itu ditulis di awal. Jadi nama penyusunnya, terus kemudian nama sekolahnya, dan tahun disusunnya modul ajar tersebut. Kemudian ada jenjang sekolah, ya, terus kelas, kemudian ada alokasi waktu. Nah, di dalam menuliskan alokasi waktu ini kita gunakan sesuai dengan alokasi waktu
di jam pelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Begitu nggih. Jadi tidak ada patokannya khusus harus berapa-berapa, tapi nanti menyesuaikan di jam alokasi waktu yang digunakan Bapak Ibu di dalam pembelajaran itu berapa, begitu. Kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Jadi sebelum kita mengajarkan suatu pembelajaran, suatu materi, biasanya kan anak itu sudah mempunyai pengetahuan dasar. Nah, itu yang kita tampilkan di sini. Pengetahuan apa yang mereka miliki. Berikutnya, profil belajar Pancasila. Nah, merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil belajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau dalam metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil belajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil belajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Jadi kemarin profil belajar Pancasila ini kan ada 6. Nah, kita tidak perlu menggunakan seluruhnya. Kalau mau misalnya dicantumkan semuanya juga tidak apa-apa, tapi jika kita memilih yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran itu juga diperbolehkan. Misalnya hanya menampilkan 2 atau 3 begitu. Terus kemudian ini tadi ya 6 dimensi profil belajar Pancasila itu saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui materinya, terus kemudian pedagogik, terus kegiatan proyek atau di dalam asesmennya. Berikutnya, komponen yang masih di dalam informasi umum yaitu ada sarana dan prasarana. Ini adalah merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana ini merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, ketersediaan materi ini disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihannya. Jadi kita jangan melihat satu sisi, jangan melihat keterbatasannya saja atau melihat kelebihannya saja. Terus kemudian teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Komponen berikutnya yaitu target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler, terus kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, berikutnya adalah peserta didik dengan capaian yang tinggi. Jadi ini sudah yang paling mahir, istilahnya begitu ya. Berikutnya adalah model pembelajaran, yaitu merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran ini dapat berupa pembelajaran tatap muka, kemudian pembelajaran jarak jauh, ada juga pembelajaran jarak jauh yang luring atau digabung dua-duanya yaitu blended learning. Di dalam komponen inti, ya, ada komponen yang lain juga, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Jadi, tujuan pembelajaran ini bisa dari berbagai bentuk. Pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, ada juga yang prosedural, terus kemudian pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan,
dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Ini harus tertuang di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya bagaimana kalimat yang bermakna itu? Misalnya, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Kemudian, makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Ini adalah pemahaman bermakna. Berikutnya ada pertanyaan pemantik. Jadi di dalam modul ajar ini kita hendaknya mencantumkan pertanyaan pemantik. Gunanya untuk apa? Gunanya yaitu untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya bagaimana? Nah, ini ada contoh yang tertera di dalam slide yang saya bagikan. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Kemudian, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Dari sini, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh lain terkait dengan pertanyaan pemantik. Monggo, siapa yang mau memberikan contoh tentang pertanyaan pemantik yang akan kita gunakan di dalam modul ajar? Monggo, silakan. Siapa? Sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya. Monggo Bu Tia. Bu, saya mencoba menjawab nggih. Untuk pertanyaan pemantik itu seperti pertanyaan pembuka gitu ya. Maaf, pertanyaan terbuka ngoten nggih. Iya. Kalau seandainya saya berdasarkan pengalaman saya terkait materi yang ada di kelas 1, contoh materi matematika, yaitu menghitung penjumlahan. Nah, pertanyaan pemantik yang bisa saya ajukan kepada siswa yaitu bagaimana cara kita belajar penjumlahan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Indah. Ya, terima kasih Bu Tia. Bisa Bu Tia. Nah, atau contoh yang lain seperti ini Ibu. Apa yang membuat sebuah puisi menarik untuk dipahami? Nah, nanti siswa akan mulai berpikir kritis. Oh iya, bagaimana ya? Nah, dari Bu Tia tadi juga bisa. Kalau kita berikan pertanyaan pemantik seperti itu, pasti akan berpikir siswanya. Oh iya, bagaimana ya cara menjumlahkan begitu ya? Nah, ada contoh yang lain barangkali dari Bapak Ibu yang lain? Monggo, Bu Dina atau Bu Vivin atau Pak Samsuri bisa menambahkan. Tidak ada nggih? Saya lanjutkan ya. Bu. Berikutnya yaitu masih di dalam komponen inti, yaitu tertuang komponen kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, kegiatan pembelajaran ini biasanya juga tertuang di dalam RPP ya. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Jadi ini kesamaannya antara RPP dengan modul ajar. Ada kegiatan pembelajaran yang tertuang. Terus kemudian asesmen. Asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Terus kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi ketika kita membuat penilaian itu harus
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan. Jangan sampai melenceng. Begitu nggih. Nanti kalau kita melenceng memberikan soal atau penilaian itu, maka siswa akan kesulitan karena tidak sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan hari itu. Terus kemudian jenis asesmen kemarin ada asesmen diagnostik, ada formatif, dan ada sumatif. Berikutnya, bentuk asesmen yang bisa dilakukan yaitu asesmen sikap, terus performa, terus ada tertulis. Jadi di dalam penilaian sikap ini kita bisa menggunakan cara dengan observasi, kemudian penilaian diri, terus penilaian teman sebaya, begitu. Terus performanya bisa dengan presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Kemudian yang tes tertulis ini ada tes objektif, ada esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar, salah. Ini adalah sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri. Mau bentuk asesmennya bagaimana? Yang penting adalah harus sesuai dengan pembelajaran, gitu. Terus komponen berikutnya yaitu ada pengayaan dan remedial. Pengayaan ini adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi jika anak itu sudah tuntas, istilahnya sudah mahir di dalam pembelajaran hari ini, nah bisa diberikan pengayaan. Kemudian ada remedial. Remedial ini diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Berikutnya di dalam komponen lampiran, ini ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Jadi lembar kerja ini juga diberikan kepada seluruh siswa, begitu ya. Terus bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Berikutnya ada glosarium. Ini merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Berikutnya ada daftar pustaka yang kita cantumkan. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar yang kita gunakan, seperti dari buku siswa, buku referensi, bisa dari majalah, koran, dari internet. Berarti kalau dari internet kita mencantumkan linknya, gitu ya. Terus ada lingkungan sekitar dan narasumber dan lain sebagainya. Ini dapat kita cantumkan. Pokoknya apa yang kita gunakan, yang sekiranya itu digunakan untuk pembelajaran, itu daftar pustakanya kita cantumkan, gitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam modul ajar tadi, ini kan ada beberapa komponen. Coba setelah saya menjelaskan dari komponen modul ajar, sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Bapak Ibu tuliskan, kemudian siapa yang bisa menjawab, saya persilahkan. Sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Jadi di dalam menyusun modul ajar tadi kan ada beberapa komponen.
Nah, itu ada 3 bagian, namun di dalam 3 bagian itu masih ada komponen-komponen yang lain. Nah, coba sekarang sebutkan minimal 7 saja. Saya, Bu. Ya, silakan Bu Tia. Yang pertama itu identitas sekolah. Satu ya. Kemudian guru pengajar, jenjang, target peserta didik, kemudian profil pelajar Pancasila, kompetensi inti, kegiatan pembelajaran, kemudian pernyataan bermakna, kemudian glosarium. Sudah lebih ya ini Bu ya. Iya, sudah banyak sekali. Alhamdulillah Bu Tia ini berarti sudah hafal ya, sudah hafal tentang komponen yang ada di dalam modul ajar. Nah, yang lain monggo Bu Dina atau Bu Vivin, Pak Samsuri, dipersilahkan siapa duluan ini? Pak Samsuri nggih. Nah, saya tambahkan aja. Ini ada pemahaman bagaimana di sini. Persiapan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran, ada asesmen, terus pengayaan dan remedial, refleksi, perstudi, dan guru. Ya, terima kasih Pak Samsuri, bisa di-unmute lagi. Nah, bisa dimatikan lagi Pak Samsuri mikrofonnya ya. Terima kasih. Pak Samsuri juga bisa menyebutkan komponen dari modul ajar. Monggo Bu Vivin. Sudah kedengeran ya Bu ya? Ya, sudah Ibu. Iya, cuman menambahkan saja daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Ya, terima kasih Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu, apakah di dalam komponen-komponen modul ajar ini bisa ditambahkan? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya. Bisa. Alasannya apa Bu Dina? Kok bisa ditambahkan? Disesuai dengan kebutuhan di tempat kita mengajar. Kalau memang perlu ditambahkan yang belum ada di situ, enggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan yang ada di tempat kita. Seperti ya, terima kasih Bu Dina. Jadi kita kan diajak untuk merdeka belajar ya Bu ya, merdeka belajar. Diharapkan kita juga dapat mengembangkan dari modul ajar. Harapannya apa? Dari modul ajar yang kita kembangkan itu nanti juga berimpact baik untuk peserta didik kita. Begitu ya? Nah, Bapak Ibu, saya akan share contoh dari modul ajar yang sudah saya susun. Barangkali nanti setelah dari modul ajar yang saya bagikan nanti, Bapak Ibu dapat memiliki gambaran, oh seperti ini bentuknya, atau tadi Bapak Ibu bisa mengembangkan menjadi lebih baik. Begitu nggih? Yang ini stop. Ini adalah contoh modul ajar yang sudah saya susun. Ya, yang di atas ini mata pelajarannya, terus kemudian elemennya Pancasila. Nah, ini adalah nama dari penyusun, terus kemudian institusinya, PPNPP Ligi 2, dan tahun dari pembuatan atau penyusunan modul ajar tersebut. Nah, seperti ini fasenya. Fase A, kebetulan saya mengajar di kelas awal. Terus tujuan pembelajarannya ini tertuang di sini. Nah, tujuan pembelajaran ini boleh ditulis lebih dari satu, nggih. Terus kemudian ada kata kunci, pertanyaan inti, terus profil belajar Pancasila. Saya mengembangkan 2 profil di sini, ada gotong royong dan kreatif. Terus pengetahuan dasar dari siswa saya sebelum belajar tentang Pancasila, menyebutkan hal-hal yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Ini siswa tersebut sudah mengetahui gambar dari lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian mereka sudah mengetahui dari bunyi sila Pancasila. Ini sarana dan prasarana yang digunakan.
Ini juga disesuaikan dengan lingkungan satuan pendidikan Bapak Ibu sendiri. Terus kemudian model pembelajarannya saya gunakan ini untuk tatap muka. Terus kegiatannya yaitu individu dan kelompok. Metode pembelajarannya diskusi kelompok, asesmennya. Ini deskripsi umumnya. Terus persiapan pembelajaran, ada catatan guru. Kegiatan awalnya, terus kegiatan inti, penutup, lembar kegiatan, ini referensi yang digunakan, terus ini ada refleksi untuk guru, terus ada daftar pustaka, ini adalah materi yang kita gunakan, terus lembar kerja, ini tes formatif untuk 1 kali pertemuan. Nah, ini ada remedial dan pengayaan. Saya share yang lengkap. Ternyata ini tadi yang belum lengkap ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah lengkap, saya bikin yang ada remedial dan pengayaannya. Sama seperti tadi, cuman bawahnya saya tambahkan remedi dan pengayaannya. Nah, begitu ya Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait tentang materi modul ajar? Tidak ada, Bu. Enggak, podo. Podo. Baiklah, sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, untuk itu kegiatan hari ini saya cukupkan sampai di sini nggih. Karena setelah kegiatan ini Bapak Ibu masih Udah, nanti ya. tolong minta dikirim di grup WA ya, Bu ya. Oh iya. Modul ajarnya. Ya, nanti modul ajarnya akan saya bagikan di grup WA. Nah, itu tadi saya waktu share screen ini yang belum lengkapnya. Saya keliru dalam mencantumkan saya share-nya keliru RPP-nya, modul ajarnya. Nanti saya kirimkan yang lengkap ya, Bu Vivin ya, yang ada remedial dan pengayaannya. Nah, demikian Bapak Ibu, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang modul ajar. Berikutnya Bapak Ibu dapat melanjutkan di kegiatan asinkronus. Begitu nggih? Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, marilah kita tutup dengan membaca doa. Berdoa mulai. Terima kasih. Sampai bertemu lagi nggih pada sinkronus besok. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.